Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi beberapa tips yang tentunya akan sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara membuat gas di rumah kita itu menjadi awet berkali-kali lipat teman-teman. Karena kita sering sekali mengalami yang namanya kehabisan gas tiba-tiba. Ketika habis ini kita angkat dan ternyata masih berat teman-teman. Nah, itu ada penyebabnya juga. Di sini saya akan berbagi beberapa tips supaya gas atau tabung gas di rumah kita itu bekerja secara maksimal, habisnya benar-benar sampai habis, tidak ada sisanya. Jadi akan menjadi lebih hemat pengeluaran kita, tidak beli gas ketika habis beli, ketika habis beli gitu. Jadi ini bisa kita maksimalkan. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk cara yang pertama ini adalah hal sepele yang sering sekali kita lupakan. Ketika kita membeli gas baru, biasanya langsung kita pasang ke bagian regulator, kemudian langsung kita pergunakan saja tanpa harus kita memikirkan tempat si tabung ini kita taruh teman-teman. Nah, itu yang mengakibatkan biasanya gas di bagian dalam tabung itu tidak bekerja maksimal. Karena apa? Karena biasanya tinggal kita taruh saja ke bagian lantai seperti ini ya, lantai keramik ataupun lantai yang mester seperti itu. Jadi biasanya suhunya itu dingin, itu yang mengakibatkan di bagian dalam si gasnya ini menjadi membeku teman-teman. Jadi masih ada sisa-sisa pada bagian tabung gas sehingga dia tidak akan bekerja maksimal. Itu yang sering sekali kita alami ketika kita angkat dan ternyata di bagian dalam tabungnya itu masih berat karena masih ada sisa-sisa gas yang membeku pada bagian dalam tabungnya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasinya di sini cukup mudah sekali. Kita cukup menggunakan papan atau menggunakan barang yang lainnya. Nah, jadi seperti ini kita taruh ke bagian atas papan ya. Jadi ini sebagai alas supaya dia tidak kedinginan. Ini kalau misalkan kita menggunakan gas baru. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah lama dan ternyata gasnya tinggal setengah, jadi cara mengatasinya teman-teman bisa menggunakan cara yang kemarin saya buat, yaitu kita siram dengan menggunakan air yang sedikit hangat ya. Bisa air panas atau hangat, tapi jauh lebih aman kita menggunakan air hangat. Kemudian perhatikan indikator jarum, jangan sampai misalkan dia di bagian setengah, jadi jangan sampai naik ke bagian full untuk menjaga tekanan udara di dalam tabung gas supaya tidak over. Nah, fungsinya untuk kita siram air panas adalah fungsinya supaya gas-gas yang berada di bagian dinding tabung itu dia mencair sehingga ini nanti akan bekerja maksimal dan isi gasnya benar-benar sampai habis. Itu kalau misalkan sudah terpakai. Kalau masih baru, lebih baik kita kasih alas seperti ini. Ini adalah cara yang pertama teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk cara yang kedua di sini biasanya suhu udara atau suhu ruangan di rumah kita itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap tabung gas ya teman-teman. Biasanya suhu yang dingin akan membuat gas di bagian tabung ini menjadi membeku. Nah, itu juga bisa kita antisipasi dengan menggunakan cara kedua ini. Cara kedua ini sangat mudah sekali kita praktekkan. Kita cukup menggunakan wadah seperti ini, kemudian kita taruh tabung gasnya ke bagian wadahnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk wadahnya usahakan lebih besar dari si tabungnya. Kemudian wadah ini buat apa? Jadi wadah ini kita pergunakan untuk menampung air, yang dimana fungsinya supaya suhu di bagian dalam tabung ini menjadi stabil. Karena ini menggunakan air biasa yang dimana suhunya stabil ya teman-teman. Suhunya bisa membuat gas di bagian dalam tabung ini yang membeku menjadi mencair kembali. Nah, ini kita taruh di bagian wadah seperti ini, kemudian bisa langsung kita pergunakan. Ketika gasnya sudah habis, wadahnya bisa kita ambil. Jadi ini akan bekerja lebih maksimal supaya gasnya itu benar-benar sampai habis teman-teman. Kita siram-siram ke bagian tabungnya seperti ini juga tidak apa-apa, supaya gas-gas yang membeku itu menjadi mencair lagi. Kalau untuk yang kemarin saya menggunakan air panas itu karena isi di dalam tabung gasnya tinggal sedikit ya. Jadi itu bekerja lebih maksimal lagi, lebih cepat. Ini kita menggunakan air dingin saja, yang dimana fungsinya supaya dia suhunya menjadi stabil dan tidak akan membeku teman-teman. Cara seperti ini sering sekali dipergunakan para pedagang kaki lima, yang dimana ketika gas mau habis biasanya disiram air hangat, air panas, atau menggunakan cara seperti ini. Jadi direndam ke bagian wadah, kemudian ditambahkan air. Ini berfungsi juga supaya benar-benar isi di dalam tabung gas itu benar-benar sampai habis. Ketika kita angkat tabung gasnya, dia akan enteng, tidak berat. Karena mungkin teman-teman juga sering sekali mengalami ketika gasnya habis diangkat ternyata tabungnya masih berat. Biasanya di dalamnya masih ada
gas-gas yang membeku. Kemudian untuk trik selanjutnya buat teman-teman yang sering sekali mengalami kehabisan gas di waktu yang tidak tepat di malam hari ataupun di subuh ketika ingin memasak dan ternyata gasnya habis, tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli gas karena biasanya penjual gasnya juga sudah tutup. Di sini saya mempunyai alternatif darurat yang dimana ini bisa kita pergunakan untuk memasak tanpa harus menggunakan gas LPG seperti ini. Cara yang pertama, kita bisa memanfaatkan tisu yang kita kombinasikan dengan minyak goreng bekas. Itu bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Ini bisa kita pergunakan untuk memasak ketika dalam keadaan darurat, teman-teman. Untuk alasnya kita bisa menggunakan cobek bekas atau menggunakan kaleng bekas. Jadi pergunakan bahan yang tidak terpakai saja. Ini menjadi sebuah kompor yang dimana bisa kita pergunakan untuk memasak. Jadi cukup sederhana cara pembuatannya, tapi bisa kita pergunakan untuk memasak, teman-teman. Kemudian untuk cara yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan paralin seperti ini, yang dimana ini adalah paralin yang saya buat sendiri dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan dari lilin dan juga kapas. Kekuatannya pun juga lumayan lama, bisa kita pergunakan untuk memasak dan bisa kita buat lagi untuk stok-stok ketika kita membutuhkan. Buat teman-teman yang sering sekali camping, ini akan sangat cocok sekali karena ini barangnya sangat simple, bisa kita simpan di tas atau kita kantongin pun juga bisa, teman-teman. Ini bisa kita bakar langsung, itu nanti bisa hidup, bisa kita pergunakan langsung di bawah tungku, jadi bisa kita pergunakan untuk memasak. Untuk yang pertama tadi, kalau misalkan si bagian tisu tidak kita kombinasikan dengan minyak goreng, dia mudah terbakar. Maksudnya terbakarnya hanya sebentar, kurang lebih sekitar 15 detik ya. Tapi kalau sudah kita kombinasikan dengan minyak goreng, itu lumayan awet. Itu cara yang pertama tadi. Cara yang kedua ini juga lumayan awet. Kemudian kalau misalkan teman-teman mempunyai barang yang seperti ini juga bisa kita buat sebagai kompor elektrik. Ini dari bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Saya memanfaatkan garpu dan juga ini toples. Ini bisa kita ganti menggunakan sendok, yang dimana sendok atau garpu itu nanti fungsinya sebagai elemen pemanas. Jadi ini bisa kita pergunakan untuk memanaskan air, yang bisa kita gunakan untuk membuat kopi atau hanya sekedar membuat mie instan. Ini langsung kita colokin ke bagian listrik PLN 220 volt tanpa harus kita menambahkan adaptor ya, teman-teman. Jadi dari bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Untuk kabelnya ini juga tidak harus menggunakan kabel baru. Ini bisa kita ambil dari perangkat elektronik yang sudah rusak, kita potong, kemudian kita sambungkan. Yang penting di bagian atasnya ini kita tambahkan pengaman berupa isolasi supaya lebih aman. Dan bagian sendoknya jangan sampai menyentuh ya. Jadi untuk menghindari konsleting. Ini adalah alat ketiga yang bisa kita pergunakan ketika kita kehabisan gas di rumah. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.